Saat mereka tiba di ruang ekskul, ada tulisan petunjuk jam 12 sampai jam 5 sore dan tertulis 4 nama di sana: Aoki, Yui, Inaba, dan Nagase. Kok nama Taichi gak ada gitu kan? Jangan-jangan dia yang nulis. Sabar temen ya. Lalu tiba-tiba kejadian aneh pun dimulai. Yui kembali ke umur 11 tahun dan Nagase kembali ke umur 6 tahun. Di umur segitu mereka bisa mengenali Aoki, Inaba, dan Taichi. Kemudian mereka kembali ke bentuk semula. Oh, modotta. Nani? Kejadian kali ini bisa mereka simpulkan, siapapun yang berubah bakal beradaptasi dengan masa sekarang, tapi tubuh dan tingkah lakunya bakal kembali ke masa lalu. Yang anehnya adalah dalam rentan waktu 5 jam perubahan gak ada yang inget apapun ketika tubuh mereka kembali seperti semula, melainkan mereka inget apa yang dialami waktu itu, sesuai di umur berapa bentuk tubuh mereka berubah. Lalu mereka memutuskan untuk menginap di gedung yang terbengkalai dekat rumah Inaba, mumpung ini masih libur musim dingin. Dan kejadian kako random pun dimulai. Saat Taichi sampai rumah, adiknya tiba-tiba dirasuki oleh Fusen Kazura. Tapi kali ini bukan Fusen yang biasa yang mereka temui. Aku di sini sebutnya Fusen 2 ya teman-teman. Dia mengatakan kalau Taichi harus menjaga mereka semua karena kejadian kali ini cuma Taichi yang nggak terkena dampaknya. Satu lagi, si Taichi ini harus merahasiakan ini dari teman-temannya, termasuk kehadiran Fusen 2. Kalau Taichi ngebongkar ini, kejadian kako random nggak bakal berhenti-berhenti. Di sisi lain, Inaba dan Nagase bersenang-senang membicarakan orang yang dicintai, yaitu Taichi. Ilah itu mampus itu Taichi ya direbutin. Oke lanjut, mereka pun sampai di gedung dan saat itu udah jam 12 siang. Nani kore? Misodatsu Omakage to kodomo tokuyu no eyelash no kolabo ga mou saiko. Aoki kembali ke umur 10 tahun dan dia mengira kalau Yui adalah Nana Nishino karena penampilannya Yui mirip dengan Nana. Aoki di umur segitu juga nggak kenal si Yui Kiriyama, tapi Aoki kenal dengan teman-teman lainnya. Lalu saat jam 5 sore mereka pun kembali seperti semula. Malam harinya mereka berdiskusi kenapa si Fusen ini nggak datang-datang buat ngasih pencerahan. Taichi pun tetap merahasiakannya. Kemudian Yui bertanya ke Aoki siapa Nana Nishino itu. Lalu Aoki menjawab kalau Nana adalah pacarnya sewaktu SMP kelas 1, tapi Nana pindah sekolah pas tahun pertama ajaran kelas 1 selesai. Dan terakhir mereka cuma tukar kartu ucapan tahun baru. Di sini Yui cemberut karena dia berpikir ya kalau si Aoki ini suka sama dirinya karena mirip dengan pacarnya yang dulu. Bahkan belum ada kata putus ataupun perpisahan dari mereka. Kemudian Taichi dan Aoki pun pulang bersama dan Taichi bilang kalau Aoki nggak kayak dirinya yang biasanya. Kemudian Aoki mengatakan kalau dia yang dulu memang benar-benar cinta sama Nana. Semakin lama Aoki semakin melupakan rasa cintanya itu dan beralih ke Yui. Bukan karena fisiknya sama, tapi memang Aoki udah lupa sama perasaannya yang dulu. Aoki kembali teringat Nana karena kejadian kako random ini. Kalau gak ada hambatan ini nih kako random, udah pasti si Aoki langsung lantang mengatakan perasaan cintanya ke Yui. Keesokan paginya Nagase berubah ke umur 14 tahun dan Aoki ke umur 11 tahun. Aoki Yoshifumi, 11 歳. Nagase Yuri, 14 歳です。やっぱり外寒い。ありがとうございます。大好き、お兄ちゃん。いつまでにやついてるんですかね。お兄ちゃん。 Mereka berbelanja untuk kebutuhan selama tinggal sementara di gedung itu dan tubuh mereka kembali seperti semula. Episode 11 selesai, lanjut lagi ke episode 12. ついに恐れていた事態が起きてしまった。おむつとミルクか。裏若き乙女が母乳なんか出るか。 Nagase berubah menjadi bayi dan Aoki berubah ke umur 11 tahun. Di sini Aoki masih mengira ya kalau Yui adalah Nana. 後でナナと一緒にゲームやろうよ。うるさいのよ。私は桐山優よ。 Malam harinya Aoki mumet banget mikirin hal ini karena ingatan yang sekarang campur aduk dengan ingatan saat dia berumur 11 tahun. Taichi pun menenangkan Aoki. Keesokan harinya giliran Yui dan Inaba yang berubah. どうしたの優衣。男の人が私。 Mereka berubah ke umur 14 tahun. Di sini Taichi bertanya ke Nagase, apa ibunya nggak khawatir kalau tiap hari dia pergi sampai sore? Nagase pun jawabnya asal-asalan tuh temen. お母さんに何か言われないか。いや今はそうだね。全部ちゃんと私は。
Malam harinya Taichi dan Yui ke tamannya waktu itu lagi. Yui curhat ke Taichi kalau ada seseorang yang mengutarakan perasaannya, apakah rasa cintanya itu bakal berubah kalau nggak dapet jawabannya pasti. Kalau perasaan yang dia punya perlahan menghilang, apa yang harus dilakuin si penerima perasaan itu? Dia harus memberi jawabannya pasti walaupun hatinya masih ragu-ragu, atau membiarkan perasaan orang itu menghilang dengan sendirinya. Aku jelasin lebih rinci lagi ya temen, soalnya ini ini anime Kokoroko-nya rada sedikit mikir soalnya. Oke, jadi gini maksudnya teman-teman, si Aoki ini kan selalu utarain perasaannya ke Yui, sedangkan si Yui selalu nolak terus-terusan. Nah, si perasaannya Aoki ini bakal berubah nggak kalau misalkan dia nggak dapet jawaban dan alasan yang pasti dari Yui? Kalau perasaan Aoki lama-lama ngilang, yang kudu dia lakuin Yui itu apa gitu? Ngebiarin perasaan Aoki atau kasih jawabannya pasti walaupun si hatinya Yui masih ragu-ragu? Ingat ya teman-teman, kalau misalkan kita ngebiarin perasaan orang lain yang suka sama kita tuh, wah itu bener-bener nggak baik pokoknya. Jatuhnya malah kita tuh kelihatan jahatnya gitu, karena ya kita tuh ngambil keputusan yang seenaknya lah. Sedangkan ya teman-teman, kalau misalkan kita nolak perasaan orang yang suka sama kita, pasti nantinya tuh wah bakal canggung parah, sampai-sampai malah hilang komunikasi. Dan terakhir teman-teman, dan terakhir satu lagi ya, kalau misalkan kita ngegantung perasaan orang lain, nah ini nih jadinya malah ngerasa bersalah dan hati kita tuh jadi nggak enakan sama orang itu. Kali aja nih ya teman-teman, kali aja beberapa tahun ke depan orang itu tuh masih suka dan mencintai kita, tapi jahatnya kita masih ngegantung perasaannya. Atau lebih parahnya lagi, malah kita udah nikah ya. Fix itu lebih nyesek boy. Jadi kalian pikirin baik-baik, kalau ada orang yang suka sama kalian, cinta itu berhubungan sama hati. Lu kasih luka satu goresan ya, ingetnya bisa seumur hidup anjing. Ngegantung perasaannya ya teman, sama aja kasih satu luka goresan di hati. Dia berharap lebih tapi ujung-ujungnya malah sedih. Mending kalian kasih kepastian daripada ngebiarin dia nungguin jawaban. Oke, jelas ya, cinta-cintaan itu memang ruwet sumpah ya. Aduh, jadi curhat kan. Taichi pun menjawab tergantung dari si penerima mau melangkah maju dan memberi jawaban yang pasti atau menghindar dan membiarkan perasaan orang itu menghilang. Kemudian mereka berempat kumpul di sebuah restoran tanpa adanya Yui. Mereka semua bertanya ke Aoki apa dia udah gak cinta lagi sama Yui. Aoki pun menjawab kalau sekarang pikirannya tuh lagi acak adul karena tercampur dengan ingatan masa lalu. Setelah ngobrol sana sini, akhirnya si Aoki memutuskan untuk menemui Nana Nishino lagi untuk memastikan rasa cintanya itu. Singkat cerita, Aoki bertemu kembali dengan Nana dari kartu ucapan tahun baru waktu itu. Aoki bilang kalau dia memang mencintai Nana, tapi sekarang ada orang yang lebih Aoki cintai. Kemudian dengan legowonya ya, si Nana ini mengikhlaskan si Aoki. Sokka. 悪い、いきなり勝手なこと言って。会いに来てくれてありがとう。じゃあな。さようなら。 Aoki pun segera pergi untuk menemui Yui dan memberi kepastian di hatinya. 俺は昔、西野七が好きだった。そして今の自分は、桐山優衣が好きだ。俺は優衣が好きだから。私にそんな価値あるのかな。 Selama ini Yui menghindar dari Aoki dan terus-terusan menolak cintanya karena Yui punya trauma dan fobianya terhadap laki-laki. Nah, si Yui ini khawatir kalau dia menerima cintanya Aoki, pasti nanti Aoki bakal kesulitan buat deketin Yui karena fobianya ini. Tapi sekarang Yui beraniin diri untuk melangkah maju dan berterima kasih kepada Aoki. Arigatou. Jam 12 pun tiba dan hanya terjadi pada Aoki. Sekarang Aoki bisa mengenal Yui di umur 10 tahun, bukan mengenalinya sebagai Nana Nishino. Lalu Inaba curiga ke Taichi ya, kenapa cuma dia yang selama ini gak kena dampak Kako random. Dan episode 12 selesai, lanjut lagi ke episode 13 teman-teman ya. Inaba memaksa Taichi untuk cerita tentang kejadian ini, dan setelah Taichi menceritakan itu semua, Fuzen 2 langsung masuk ke tubuh Nagase untuk memberitahu mereka semua. Dan sekarang Aoki langsung berubah ke tubuh semula, lalu si Taichi berubah ke umur 10 tahun. Ini udah jam 12 siang dan belum sampai jam 5 sore, itu berarti waktu yang ditentukan kejadian ini menjadi acak. Lalu beberapa jam kemudian Taichi kembali ke bentuk semula dan lanjut ke Yui. Karena ini terjadi benar-benar acak, Nagase ingin membicarakan sesuatu ke ibunya, tapi masalah pun terjadi ya.
Nagase kembali ke bentuk semula di tengah malam. Lalu Nagase mengatakan ke Taichi, ingatan kita bakal tercampur aduk ketika semua kembali ke bentuk semula. Ada sesuatu yang gak pengen diinget dan ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan cara lain. Nagase gak bakal bisa menyelesaikan masalahnya yang di masa lalu, seperti apa yang dilakuin Aoki dan Yui. Kalian inget kan ya masalah pribadi Nagase? Nagase ini gak tahu kepribadian aslinya kayak gimana karena dari dulu selalu mengikuti keadaan sekitar. Kemudian Taichi menjawab kalau Nagase belum mampu menyelesaikan itu sendirian, cerita ke teman-teman lainnya biar kita semua bisa bantu. Keesokan harinya masalah semakin rumit ya teman-teman. Si Nagase ini menceritakan masalahnya ke yang lain. Nah, si ayah keduanya yang selalu memakai kekerasan itu minta rujuk kembali ke ibunya. Yui dan Aoki jelas kaget karena tahu masa lalunya Nagase yang punya 5 ayah ini. Tiba-tiba ayah kedua Nagase menelpon dan di sini masalah semakin rumit ya. Nagase yang ingin segera pulang tiba-tiba berubah. いおりなんでいおりちゃんが守らないといけないの？お母さんのことが好きだから。あれ？ Nagase kembali ke tubuh semula, tapi dia tetap pengen nyelesain masalah itu sendirian tanpa kasih tahu ke teman-teman lainnya. Inaba pun marah lalu dia mengatakan semua orang terkadang memang mengambil keputusan yang salah di masa lalu. Walaupun ini masalahnya dia sendiri, seenggaknya cerita aja apa yang pengen dia selesain. Di sini banyak teman-teman yang pengen menolongnya. 誰にも言わず、誰にも頼らず、一人でやろうとしたからだろう。不安があるなら言え。何も言わないでバカなことするな。助けてくれますか? Mereka segera berlari ke rumah Nagase, tapi tiba-tiba Aoki berubah jadi bayi dan Yui bakal menjaganya. Saat mereka bertiga sampai di rumah Nagase, kekacauan semakin parah ya. Nagase ga itsu made kono mama ka wakaranai nda zo. Fuzen yang utama akhirnya muncul di sini dan Nagase udah balik ke tubuh semula. Sekarang kejadian Kako random ini sudah berakhir. Lalu Fuzen bertanya ke Nagase, apakah dia ingin balik ke masa lalu biar dia bisa memperbaiki semua masalahnya. Fuzen bisa melakukan itu kalau Nagase menginginkannya. Taichi dan Inaba pun langsung menguatkan Nagase di sini. Nagase menolak tawaran dari Fuzen. Walaupun dia bisa mengubah masa lalu tanpa mengganti kepribadiannya, dia nggak bakal tahu apa yang terjadi selanjutnya. Maka dari itu dirinya yang sekarang adalah kepribadian yang udah dia lalui di masa lalu. Walaupun dia sendiri nggak tahu kepribadian seperti apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian mereka semua datang ke rumah Nagase. Ayah Nagase lagi keluar untuk beli keperluan dan di sini Nagase menceritakan apa yang dirasakannya selama ini. Nagase terpaksa melakukan perubahan-perubahan itu biar ibunya bisa bahagia dalam menjalani kehidupan bersama ayah yang baru. Karena ibunya udah ngerti sekarang ya, dia langsung ngusir ayah kedua Nagase dong. Galak pula, astaga. 本当にみんなのおかげで私はここにいられる。ありがとう。 Dan di akhir episode 13, Nagase mengatakan di dalam lubuk hatinya, teman-teman lain udah banyak membantunya selama kejadian aneh ini berlangsung, terutama Taichi. Tapi apakah perasaan cintanya Nagase ke Taichi itu nyata? Sedangkan Nagase sampai sekarang masih belum mengetahui kepribadian yang asli seperti apa. Apakah Nagase bisa bertahan dengan kepribadian yang sekarang? Bukan hanya masa lalunya, tapi banyak hal yang dia sembunyikan ke teman-temannya selama ini di balik sifat keceriaan dan humoris Nagase.